Salam Lestari. Sebenarnya saya tidak begitu tertarik membahas tentang isu gempa. Tetapi karena begitu hangatnya dan memang telah terjadi gempa di Kota Padang 2 kali, maka saya ingin mengulas begini. Pertama, walau bagaimanapun, yang isu itu artinya ada dua. Pertama, sesuatu yang menjadi desas-desus di tengah sebuah masyarakat tanpa diketahui siapa sumber yang jelas. Itu yang disebut isu. Yang kedua, secara luas isu itu kemudian berkembang artinya sehingga diartikan sebagai sesuatu persoalan atau masalah yang ada di tengah masyarakat dan harus diselesaikan. Jika tidak diselesaikan, maka isu akan menuju titik puncak dan bisa menyebabkan kaos. Nah, terkait tentang gempa, kalau judul topiknya isu tentang gempa di Kota Padang, maka bisa jadi masuk ke satu dan kedua, bahwa itu tidak jelas sumber. Yang kedua, memang harus dicari solusinya. Nah, yang kedua tentang gempa. Kalau gempa itu tentu kita semua tahu artinya bumi yang berguncang. Guncangan itu sebenarnya terjadi di kerak bumi, di kulit luar bumi. Kenapa ini berguncang? Karena ada macam-macam. Pertama bisa jadi karena dari dalam bumi. Dari dalam bumi itu termasuk dasar laut, inti bumi. Dan bisa jadi di permukaan bumi itu sendiri dari gunung. Tentu kita semua memahami tentang itu gempa. Tetapi saya tidak menolak prediksi ataupun isu tentang gempa. Cuma kebenaran sebuah prediksi ilmu pengetahuan bisa kita lihat dalam catatan sejarah 50 tahun terakhir. Hanya 1% saja tidak sampai. Sehingga isu gempa itu ataupun memang sudah dikeluarkan secara resmi oleh pihak yang berkompeten, harus disikapi dengan akal dan pikiran. Kalau dengan akal dan pikiran, Anda akan sampai kepada ketakutan dan kecemasan yang sebenarnya. Kecemasan yang sebenarnya, ketakutan yang sebenarnya, harus takutlah kepada yang menciptakan gempa itu. Jika kita telah takut kepada yang menciptakan gempa, maka kita akan ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibah fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab. Semuanya sudah ditentukan. Bagaimana cara kita menyikapinya? Walaupun isu itu sudah merebak, menyikapinya adalah kita evaluasi diri, tingkatkan amal ibadah, tingkatkan rasa ketakutan yang melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada bencana satupun kalau tidak seizinnya. Karena yang maha berkehendak hanyalah Dia semata. Jadi kita sebagai khalifah di muka bumi yang harus mengelola lingkungan hidup, dimulai dari hal yang kecil, persoalan rumah tangga, sampah, dan lain-lain. Persoalan sosial dengan tetangga, dengan kiri kanan, sampai kepada jika Anda mengambil kebijakan. Kemudian sebagai khalifah juga kita sebagai pengabdi. Kita sebagai pengabdi maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salam Lestari.